Oke, sekarang saya udah ada di dalamnya BMW M4 Competition. Kuncinya harusnya dapat display key ya, cuma ini kunci cadangannya seperti ini. Kita coba aja starter, kondisi untuk kebuka. Nah, seperti itu kondisinya ketika di starter. Ketika ditutup, nah seperti demikian kedepannya, dan tadi ada individual door warning juga. Head up display ada di atas ya, dan di sini dia juga soft touch nih, kenyal-kenyal di sini. Dan ini untuk tampilan dari speedometernya. Kiri sama kanan ini dia udah berlawanan ya, jadi RPM sama speedometer berlawanan supaya tangannya bisa memuat informasi banyak. Untuk isi di sini ada, ini ada real-time konsumsi BBM, ini ada untuk data berkendara ya, TPMS, ini suhu mesin sama turbo karena dia twin turbo. Nah ini ada sports display, torsi sama horsepower, nah itu. Dan ini ada gravity meter, ini untuk multimedianya. Nah ini settingan dari M nya ya, jadi sekarang untuk rem juga sudah bisa disetting sendiri. Nah ini indikator persneling dan sudah kembali lagi. Ketika M mode diaktifkan, speedometernya langsung berubah. Nah ini jadi seperti yang dilihat ya, RPM nya dia ada di kiri dan di kanan. Di sini indikator bensin sudah digital juga sama suhu mesin. Tadi ganti-gantinya dari tengah ya, jadi tuas di sini ada tulisannya BC. High beam juga sudah auto di sini, sama sein sama tuas high beam jadi satu. Di kanan di sini ada saklar wiper ya, wiper sudah auto. Di sini intermittent, bisa diset interval waktunya juga. Pedal shift di sini dia dari carbon fiber asli ya. Di kanan sini menaikkan, di kiri menurunkan, dan ada M preset M1 M2 settingannya, presetnya. Ini tampilan dari setirnya. Jadi dia di sini udah dibalut dengan kulit ya, dengan jahitan-jahitan sewarna sama motifnya M, biru muda, biru tua sama merah di sini. Dan ini framingnya, panelnya di sini juga karbon juga sama kayak pedal shiftnya. Jadi ada cruise control dengan speed limiter. Di kanan di sini ada audio steering switch sama Bluetooth teleponi, dan ada airbag untuk sisi penumpang depan. Pengaturan setir di sini tilt dan teleskopik jauh sekali. Jadi nyetirnya nyaman, ergonomisnya dapat berapapun tinggi badan kalian. Oke, untuk M mode di sini dia bisa diganti-ganti ya. Jadi ada sport, ada track, tampil di, nah ini yang sport, ini yang road, yang biasa. Kalau yang track dia harus di hold. Nah itu. Nah ini tampilannya ya kalau yang track. Demikian tampilannya. Untuk di tengah di sini tetap bahannya soft touch ya, dan dia di sana ada untuk mid speaker. Dan ini adalah tampilan dari layar iDrive-nya. Dia sudah support Android Auto sama Apple CarPlay secara wireless di sini. Jadi dia udah wireless ya. Cuma dia connect-nya langsung ke WiFi direct. Jadi mesti di handphonenya itu ada internetnya ya. Kalau nggak bisa internetan karena WiFi-nya dipakai untuk ke WiFi direct. Nah ini. Di kiri ini kebelah juga, dan ini bisa untuk multimedianya. Ini dia juga sudah touchscreen di sini. By default dia akan masuk ke Google Maps. Ini bisa keluar, ini isinya. Untuk keluarnya dia pakai emblem BMW di sini. Nah ini, kita lihat isi iDrive-nya. Dia ada Apple CarPlay, Android Auto, sudah wireless semuanya. Nah ini tampilan utamanya. Ini ada untuk media, multimedia ya. Ini sumbernya. Kemudian di sini untuk komunikasi, telepon, ini untuk navigasi, dan ini untuk settingan car. Warnanya sama jenis mobil juga tampil sesuai sama yang kita beli.
Nah, ini ada driving information di sini, journey data, tampilannya, sports display. Nah, ini ketika digas nanti di jalan dia ya. Nah, itu dia. Sama energy flow. Nah, ini ada sini engine lagi berjalan, engine running. Nah, ini menu ini yang menarik ya. Misalnya kita configure M1. Nah, ini mesin bisa diatur, transmisi bisa diatur, chassis juga bisa diatur di sini, suspensi, steer, dan yang baru rem juga bisa diatur sekarang. Dan ini dynamic stability control bisa dimatikan juga, dan ada traction control M. Idling start juga bisa diatur, dan knalpot sporty juga bisa diatur untuk bunyi-bunyiannya. Jadi di sini bisa diatur ya. Nah, ini Sport Plus bisa di sini. Chassis, ada Sport Plus juga, steering, ada Sport sama Comfort kalau untuk steering ya, dan brake-nya ini ada Comfort sama Sport juga. Ini bisa dimatiin juga untuk stability control-nya kalau mau launch control ya. Ini yang baru juga. Ini ada head-up display, pengaturannya. Headnya bisa dikurangin ketinggiannya, instrumen cluster, nah ini, dan drift analyzer. Jadi kita kalau ngedrift bisa dikasih skor sama dia, kemampuan ngedrift kita tuh berapa bintangnya, dan ada best score-nya juga, skor tertinggi. Ini yang spesial. Nah, ini vehicle status seperti biasa ya, semuanya oke di sini. Setting, ada driver assistant juga, ada shortcutnya juga di sini nanti, sama door vehicle access di sini, nguncinya dalam kondisi apa, spion auto folding bisa diatur, AC, sama pengaturan kunci, driver profile, aplikasi kembali lagi ke Android Auto sama Apple CarPlay. Nah, ini untuk kisi-kisi AC-nya dia dengan framing ganis chrome ya. Di sini dia juga di dalamnya bertumpuk berdua di sini. Ada framing besar, ada framing kecil. Pengaturnya di sini juga dengan manual tapi pakai chrome. Di sini ada hazard segitiga ikut berdenyut, dan ini fitur radarnya. Di sini juga ada fitur radar. Bisa dinyalakan semua atau kita bisa atur. Nah, ini. Dia bisa ngerem sendiri juga. Mau LED atau medium kesensitifannya radarnya. Lane departure warning. Nah, ini macam-macam, lane change warning, atau bisa intervensi ke setir juga seperti ini supaya nggak kecelakaan ganti jalur tiba-tiba ya. Itu untuk fitur radarnya. Dan ini untuk AC, kiri kanan bisa set udara masing-masing ya, dia dual zone di depan. Untuk terpanasnya dia di sini ada di 28 ya. Fan speednya ditampilkan yang di tengah sini, dan arah semburannya kiri kanan juga bisa sendiri-sendiri. Jadi benar-benar individual. Satu-satunya masih ikut sih cuma fan speed doang. 16 dia paling dinginnya. Masing-masing juga dapat heater seat ya. 3 level, penumpang depan sama driver. Max AC, ini menu AC untuk shortcut di iDrive. Nah, itu open close air di sini. Ini arah semburannya sendiri-sendiri. Sampai ke defogger kaca depan lengkap juga. Dan ini untuk fan speed, ada rear defogger sama front defogger. Ini untuk auto climate controlnya. Di bawah ini ada touch sensitif ya, dia untuk shortcut ke iDrive di atasnya. Ini untuk shortcut volume, previous next track. Ini untuk radio. Di bawahnya sini dia full carbon loh, cross center console-nya ini. Ini bisa dibuka. Di bawahnya ada wireless charging di sini, 2 buah cup holder. Ini ada untuk charge gadget, power outlet 12 volt, bawahnya dilapis karet ya, jadi nggak rattle. Ini tos transmisinya 8 speed M Steptronic. Ini ada pengatur kesigapan pergantian gigi transmisi. Di sini torque converter. Ini untuk P. Nah, ini untuk R sama N-nya dia dikasih tahu kayak gimana bentuknya. Ini ada vehicle stability control. Ini ada kamera 360. Nah, ini ya. Di sini juga ada manage point. Dia bisa di save. Kamera picture, brightness, contrast.
Nah ini settingnya, PDC, ada park assist juga, rear cross traffic alert juga ada di sini, panorama view, PDC signal. Nah itu. Kemudian tadi untuk park assist sama reversing assistant juga bisa dari shortcut ini ya, simbol P ini, selain untuk matiin sensor parkir. Dan ini ada idling start stop, tombol engine start stopnya. Nah ini M mode di sini untuk yang tadi. Nah itu sama setup ini untuk settingan M1 M2 nya. Nah ini ada mode knalpot juga ya, bisa yang standar sama yang enggak standar. Ini yang standar, kita coba. Dia kurang nggak seberapa ngebas ya. Sekarang kita coba yang knalpotnya diaktifkan, dia langsung lebih bergemuruh. Ketika bergemuruh kita coba geber di sini. Nah itu dia lebih galak ya, walaupun dia 3000 cc inline 2 turbo 6 silinder gitu untuk suaranya. Kemudian ini ada auto hold, parking brake juga sudah elektrik. Di sini ada shortcut iDrive, di sini ditulisan juga M4 Competition. Untuk armrest ini empuknya soft touch nih, dengan jahitan asli. Di bawahnya di sini dia ada tempat penyimpanan lapis karet. Dan di sini ada USB-C juga buat nyet gadget serta lampu. Ini dia untuk joknya, seatbelt sini ada tangkainya nanti ya, dia sudah rapi tutup cover. Joknya dia semi bucket seat, M Marino leather namanya, dia sudah kulit juga. Dan ini ada leg support bisa dipanjangkan juga secara manual. Tapi untuk laci di sini pembukaan sudah soft opening ya, dengan backlight di bawahnya. Ambient light juga sampai ke bawah panel di dashboard. Di dashboard sini juga dia karbon asli, bahan di atasnya soft touch. Dan ini adalah pilar A-nya dengan airbag. Pilar A-nya full black ya, nggak ada hand grip. Ada mic untuk telepon, visor kiri lengkap dengan vanity mirror, lampu serta card holder. Ambient light juga nyorotnya sampai ke atas di sini. Dan ini untuk lampu, dia sudah LED warm white. Ini untuk dua-duanya. Cuma belum ada sunroof ya emang ya. Si pelantungnya elektrokromatik atau dimming. Visor kanan di sini juga lengkap dengan vanity mirror, lampu, card holder serta mic untuk telepon. Sisi driver juga udah nggak dikasih hand grip lagi. Kamera mundunya tadi ya kita udah lihat. Ini dari door trim, dia panjang ya karena dia coupe 2 pintu. Sekarang kita lihat keluar. Untuk kaca dia juga sudah auto down dan auto up dengan sensor jepit. Kalau nggak di kondisi tertutup dia nggak mau auto soalnya. Kita buka. Ketika kita keluar juga ada tulisannya M4 Competition ya. Pengaturan jok sisi penumpang depan di sini dia elektris lengkap dengan set bolsternya sama lumbar support 4 arah. Di sini ada apar juga bisa dipanjangin ya, leg supportnya. Transmisi matic dengan footrest di pojok. Dia juga sudah model organ untuk pedal gasnya. Jack khas BMW untuk kap mesin dia tarik 2 kali di sini. Ada tempat penyimpanan, laci penyimpanan tertutup, dalamnya lapis bahan bludru. Ini untuk lampu-lampunya dia juga sudah auto. Untuk lampu utama, lampu parkir kiri kanan, fog lamp belakang di sini ada juga, dan dimmer di sini. Ambilnya juga sampai ke bawah sih. AC kanan ya, kisi-kisi AC di sini dengan framing ganis chrome. Untuk bunyi klakson kayak gitu bunyinya. Dan ini adalah door trimnya. Udah frameless ya dia, karena dia coupe. Ada tweeter Harman Kardon. Door handle-nya ganis chrome di sini. Ada power door lock. Kemudian di sini ada electric mirror trigger ya. Speakernya di kanan. Di kanan door handle ada 2 memory seat di sini. Dia cuma 2 kan, dia coupe di sini. Ada untuk buka bagasi, kemudian ini ada bottle holder dan door pocket. Lampu di pintu di sini adanya di bawah. Nah itu. Kita coba tutup.
dan kacanya akan masuk. Untuk masuk juga ada akses mati ya di sini, model sentuh, ada alurnya, ada segitiga di spion sini untuk blind spot monitoring, dan dia full black ya untuk spionnya. Defender tulisannya M4 Competition, tapi ini bukan airscope ya, dia nggak ada lubang anginnya. Velg sama profil bannya depan belakang ini beda. Yang depan ini motifnya berduri ya, duri banyak begini, dia two tone polish. Bannya P0, punya Pirelli berarti di sini. Untuk profil bannya yang di depan sini, nah ini ya, kayak balik 275 35 ZR19. Ada corner sensor sampai ke ujung, dan ini adalah lubang airscope-nya itu. Untuk lampu dia sini sudah BMW laser ya, dengan aksen biru di tengahnya, dan yang menyiku ini DRL-nya. Dia bisa menerangkan sampai setengah kilometer ke depan, sudah BMW laser. Dia nggak ada fog lamp di sini, cuma tetap ada sensor parkir 6 di depan. Nah ini sosoknya dari depan ya, grillnya mengotak besar banget. Dan ini kameranya di depan, housingnya di bawah emblem BMW. Di bonet kap mesinnya juga dikasih aksen mengotak, bentuk mengotak. Dan ini bolongnya asli semua ya, karena banyak yang harus didinginin, radiator grill, habis itu turbonya, dan lain-lain. Sekarang kita coba lihat mesinnya. Nah ini yang spesial banget nih, ada strut barnya juga sampai 3, makanya rigiditasnya tuh meningkat dari generasi sebelumnya. Di sini dia ada tulisannya BMW M-Power 3000 cc 6 silinder dengan 2 turbo. Jadi twin turbo ya, bukan twin power turbo. 510 HP, 650 Nm, 0 sampai 100 km per jam tuntas dan 3,9 detik. Untuk konsumsi bahan bakarnya dia 1,7 dalam kota, di luar kota 1,14. Belum dikasih peredam ya, memang supaya suaranya bagus kedengeran. Awas, saya tutup dulu. Ini intercoolernya juga mesti didinginin nih, makanya lubangnya asli semua. Kita tampilin di depan ya. Atapnya karbon, spion juga dia bentuknya unik ya. Situ masuk di sisi penumpang depan sih juga ada akses mati, udah sentuh. Kaca dia juga frameless sama seperti sisi driver. Pengaturan jok sisi penumpang depan di sini elektris juga, lengkap sama set bolster dan lumbar support 4 arah. Belum ada dedicated button juga untuk matiin airbag penumpang depan. Ini tampilan dashboardnya di sisi penumpang depan. Termasuk di sini ada tuasnya ya. Nah itu, dia maju sendiri. Kita sambil lihat di dalam. Kalau udah selesai, kita tarik lagi. Nah, dia akan kembali. Duduk di belakang sini, agak terbatas ya di sini. Karena yang depan ini juga paling mundur juga, sebenarnya sih oke. Dan yang belakang sini juga dia dapat climate control sendiri di sini dengan kisi-kisi AC yang bisa dibuka tutup, bisa atur suhu sendiri sini, dan ada semburannya. Tapi fan speed masih ke depan ya. Ada 2 buah USB-C, sini masih ada tonjolannya juga karena ada versi all-wheel drive-nya di luar negeri. Tapi udah nggak ada si back pocket di kiri maupun kanan. Ini tampilan dashboard sama center console. Nah itu. Di atas di sini ada lampu ya, LED warm white dengan ambient light juga, menyorotnya di atas. Di pilar B ada gantungan. Ini kaca belakangnya. Bahan ini masih soft touch ya, sampai ke armrest juga, dengan speaker premium Harman Kardon tentunya, dan bottle holder. Untuk airbag dia juga sampai ke pilar C. Headrest di sini fix ya. Nah ini, di sini fix. Tengahnya nih dia bisa untuk pelipatan kursi 20-nya untuk armrest atau ngambil barang di belakang. Seatbelt juga rapi tertutup cover ya di situ. Jok juga sudah ISOFIX. Ini tonjolan di tengah. Jadi kurang nyaman kalau dibuat duduk di tengah. Sekarang kita lihat ke belakang. Di sebelah kiri sama ya, ada speaker, armrest ini soft touch empuk, sama tempat penyimpanan bottle holder.
Rem belakang sini cakram juga tentunya, kalipernya juga dari M sama seperti yang di depan. Bannya juga merek Pirelli di sini. Untuk ban belakang, dia di sini profilnya ini ya, 285 30 ZR20. Jadi belakang 20 inci, depan 19 inci. Nah, ini atapnya yang karbon. Ada anti shock fin, ada rear defogger juga. Dan di belakang ada speaker juga ya, kelihatan tapi samar. Di belakang ada 6 sensor parkir. Ada ductile-nya, dia piano black biasa, tapi kalau pakai opsi yang nambah 500 juta tuh semuanya karbon semua. Ductile sama side skirt sama jok full karbon. Ini desain stop lampnya, dia LED bar dengan lekukan yang sangat dramatis ya. Kalau yang M3 dia lebih tegak, kalau ini lebih melandai. Ada reflektor, dan ini knalpotnya 4 asli semua. Nah itu, dia belakangnya cembung ke belakang ya. Ini tampilannya. Lampu plat nomor di sini sudah LED dan ada kamera mundur di bawah emblem BMW-nya. Fog lamp belakang adanya di sebelah kanan aja. Nah itu. Sekarang kita coba buka. Nah ini tampilan bagasinya. Dia juga sudah power backdoor ya. Di kiri ada penyimpanan. Di sini ini untuk melipat bangku. Di kanan ada power outlet 12 volt. Kemudian ada tempat penyimpanan juga. Dan ada lampu bagasi. Tapi emang ini memang belum ada pegas ya. Jadi masih harus didorong manual. Nah itu. Untuk menutup ada tombol. Ini desainnya dari belakang secara overall. Tangki bensin ada tulisannya ya, minimal RON 95, rekomendasi RON 98. Ini tampilannya dengan kartu di dalam dan ada corongannya juga di sini. Nah, jadi rapi waktu ngisi bensin nggak peleleran. Tutupannya dan melukai bodi. Berarti mesti V-Power Nitro Plus atau Pertamax Turbo. Kembali ke depan, kita coba matiin semua. Termasuk sini lampu-lampu semua ya juga ya. Dan AC. Sebelum itu ini ada tampilan dari kabin belakang ketika bangku terlipat, kondisi maksimal buat ngangkut barang. Sekarang kita coba kunci mobilnya sekaligus matiin. Ketika dimatikan dia langsung mati, tapi iDrive sama speedometer memang masih nyala. Sekarang kita coba kunci dengan menyentuh alur di door handle. Nah itu, spion juga sudah auto folding. Ada kamera 360 juga ya di spion di ujungnya. Dia rapi pengerjaannya, jadi nggak ada bentuk yang timbul gitu. Pengerjaannya rapi. Ketika dibuka, masukin tangan ya ke door handle. Spion juga sudah terbuka. Oke, terima kasih sudah menonton video saya mengenai BMW M4 Competition. Untuk harga dan nomor telepon kontak mati nanti bisa dicek di kolom description. Sekian. Oke, tambahannya ini tadi bahannya nih soft touch, empuk, yang di atas juga masih empuk dengan jatan-jatan asli, yang di armrest juga empuk, sini soft touch dengan jatan-jatan asli juga sampai ke door handle. Yang di bawah ini juga walaupun dia udah keras ya, nyaring bunyinya, tapi ini masih soft touch loh. Materialnya masih premium. Dan ini adalah tampilan dari tadi kalipernya, kaliper M di sini untuk remnya, dan cakramnya dia ventilated drill modelnya. Sekarang kita coba buka tutup bagasi pakai remote. Nah itu, ini dia tampilannya. Tekan lagi untuk menutup, tapi harus ditahan. Kalau nggak ditahan dia berhenti.
Ini emblemnya M4 Competition. Oke, sekian tambahan ya.